Mulai dari atas ya. Udah nih. Oh, mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai student learning. So, saya Aulieta Sazen sebagai moderator dan teman saya. Kansa Hanifah. Dan saya Muhammad Faisal Akbar. Oke, baiklah. Sekian dari kami, boleh dimulai. Ini adalah tabel of content yang akan dibahas mengenai karakteristik of school reform, compare and contrast, altruism, critical pedagogy, and the role and conclusion. Pertama, karakteristik of school reforms. Inklusivitas budaya. Kurikulum, metode pengajaran, dan budaya sekolah dirancang untuk mencerminkan dan menghormati keberagaman latar belakang budaya siswa. Sekolah berupaya memastikan semua budaya terwakili sehingga menumbuhkan rasa saling menghormati di antara siswa. Kesetaraan dalam akses dan kesempatan. Upaya dilakukan untuk menghilangkan hambatan yang mencegah kelompok-kelompok marginal mengakses pendidikan berkualitas. Ini mencakup mengatasi masalah seperti pendanaan yang tidak merata dan kurangnya sumber daya di komunitas yang kurang terlayani. Pelatihan guru dan pengembangan profesional. Guru dilatih untuk mengembangkan kompetensi budaya sehingga mereka dapat mengajar di kelas yang beragam dengan efektif. Mereka belajar mengenali dan mengatasi bias serta stereotip dalam materi dan praktik pengajaran. Next. Keterlibatan komunitas. Orang tua, keluarga, dan anggota komunitas secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Perspektif mereka membantu menciptakan lingkungan belajar yang relevan dengan pengalaman hidup siswa. Penilaian dan akuntabilitas. Sekolah mengadopsi metode penilaian yang responsif secara budaya untuk mengevaluasi pembelajaran siswa. Metode tes tradisional disesuaikan untuk mempertimbangkan keberagaman bahasa dan budaya. Next. Compare and contrast antara reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural dan pendekatan lain. Fokus. Kalau di reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural itu lebih ke kesetaraan, keberagaman, dan inklusi. Sebaliknya, kalau pendekatan lain itu sering berfokus pada tes standar, efisiensi, atau hasil. Kurikulum. Pada reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural, konten yang inklusif dan beragam secara budaya. Kalau pendekatan lain itu standar, sering mencerminkan norma budaya dominan. Peran guru. Guru sebagai fasilitator yang kompeten secara budaya. Sebaliknya, guru sebagai penyampai materi yang telah ditentukan. Keterlibatan komunitas. Next slide. Guru sebagai fasilitator. Ini udah next slide ya? Kamu masih bagian compare and contrast kan, Hani? Iya, Atau udah lewat? iya. Keterlibatan komunitas. Di reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural melibatkan keluarga dan komunitas secara aktif. Sebaliknya, mungkin lebih mengutamakan keputusan administratif atau top-down. Penilaian pada reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural, menggunakan penilaian yang responsif secara budaya. Sebaliknya, pada pendekatan lain mengandalkan tes standar secara dominan.
Reformasi sekolah sistematik dengan perspektif multikultural menekankan penciptaan lingkungan inklusif dan adil untuk semua siswa. Sementara pendekatan lain sering memprioritaskan hasil yang terukur seperti skor tes. Pendekatan multikultural bertujuan mengatasi ketidaksetaraan sistematik dan merayakan keberagaman, sedangkan reformasi lain mungkin mengabaikan aspek-aspek ini dan secara tidak langsung melanggengkan kesenjangan yang ada. Lanjut, Tasya. Oke. Selanjutnya adalah anti-racism, pengertian dari anti-racism. Antirasisme adalah upaya aktif untuk mengidentifikasi, menentang, dan menghapus praktik kebijakan serta sikap rasis dalam institusi dan masyarakat. Antirarisme melampaui sekedar menghindari perilaku rasis dengan fokus pada mengatasi ketidaksetaraan sistematik, menentang bias implisit, dan menciptakan lingkungan di mana semua individu tanpa memandang ras dapat berkembang secara adil. Why anti-racism should be an element in school reform? First, addressing systematic inequalities. Racism in school often manifests through policies like tracking, biased testing, and discipline disparities. Number two, combating stereotypes. Without anti-racist focused multicultural education can perpetuate stereotypes by emphasizing surface-level cultural elements. Number three is promoting inclusivity. An anti-racist approach validates students' diverse backgrounds and experiences, fostering a sense of belonging and respect. Number four, empowering marginalized. It helps students from subordinate groups overcome feelings of inferiority and addresses stereotype threat, improving academic outcomes. Number five is challenging institutional racism. Anti-racism examines institutional practices like curriculum designs and teacher expectations that might perpetuate inequities. The last is developing critical literacy. Encourages students and educators to analyze and challenge biased portrayals in textbooks, media, and public discourse. Next is critical pedagogy and role. Pedagogy adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pembelajaran di mana siswa diajak untuk mempertanyakan dan menganalisis dinamika kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang memengaruhi kehidupan mereka dan dunia. Yang pertama yaitu meningkatkan pemikiran kritis, yang dimana mendorong siswa untuk menganalisis pengetahuan secara kritis, mengeksplorasi asumsi, kontradiksi, dan dinamika kekuasaan. Nomor dua, menentang narasi tradisional. Membantu siswa mengungkap perspektif yang terpinggirkan dan mempertanyakan narasi dominan yang sering diabaikan dalam kurikulum tradisional. Nomor tiga adalah memberdayakan siswa. Membekali siswa dengan alat untuk menjadi agen perubahan dengan menghadapi ketidakadilan sosial di komunitas mereka. Nomor 4, meningkatkan kesadaran guru. Mendorong guru untuk merefleksikan bias, dan asumsi mereka sendiri, sehingga menciptakan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan adil. Nomor 5, mendorong tindakan sosial. Menghubungkan pembelajaran dengan keadilan sosial, menginspirasi siswa untuk mengatasi ketimpangan masyarakat, dan menciptakan solusi untuk masalah dunia nyata. Terakhir, mengembangkan kompetensi multikultural.
mendorong siswa untuk memahami dan menghormati berbagai sudut pandang, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan empatik. Pedagogi kritis mengubah pendidik dari sistem hafalan menjadi proses dinamis yang mendorong penyelidikan, refleksi, dan tindakan bermakna menjadikannya alat yang kuat untuk reformasi sekolah. Okay, for the conclusion, multicultural school reforms prioritizes inclusivity, equity, and anti-racism by addressing systemic biases and fostering high expectations for all students. It views diversity as a strength, integrating culturally responsive teaching, critical pedagogy, and celebration with families and communities. Unlike traditional reforms that often target specific issues, multicultural reforms transforms the entire educational structure to promote equity and empower students to challenge oppression. By embracing rigorous standards and meaningful engagement, this approach aims to create a more just and representative educational environment. So, reformasi ini tidak hanya mengganti kurikulum, tetapi juga mengubah cara sekolah bekerja agar semua budaya, latar belakang, dan kebutuhan siswa dihargai. Pendekatan ini berusaha menghilangkan rasisme, serta melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan dan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis agar mereka bisa melawan ketidakadilan. Intinya, tujuan reformasi ini adalah memastikan semua siswa punya kesempatan yang sama untuk berhasil tanpa memandang siapa mereka atau dari mana asal mereka. Any question, guys? Saya nak nanya. Oke, boleh tolong diketik di obrolan nggak? Hah? Oh. Diketik. Oh, ya, sama-sama. With you all the time when I fall. Kering untuk beli kuota be, gilo. Semangat biar bisa cepet pulang kampung. Udah tuh. Oke, thank you. Ada lagi yang bertanya? Tangan. Tasa, aku mau nanya. Boleh diketik atau mau disebutkan terserah. Oke, ketik aja ya. Oke. Untuk nih. Coba balik lagi slide-nya. Coba slide-nya balik lagi. Oke. Lagi. Kanan. Yang tadi. Yang ini ya? Ayo. Bentar. Ya udah. Udah.
Pertanyaan masih buka tidak? Masih buka pertanyaan nggak kamu? Nah, Bentar ya. Satu lagi. Masih dua tak? tak payah pakai lah dua. Kalau apa tanya tadi? Kan beda kelompok lah. Nyanyi panjang. Pertanyaannya cuma 2 aja. Gato-gato. Baiklah, saya mau menjawab pertanyaan dari Enrico Ferdian. Eh, Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai antirasisme. Yang pertama dapat kita ketahui bahwasannya pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan pandangan seseorang. Nah, nilai-nilai yang kita dapat menanamkan dan pemahaman yang mendalam tentang keragaman sebagai kekayaan yang mengajarkan bahwa perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama adalah kekayaan yang memperkaya kehidupan manusia. Lalu yang kedua adalah sejarah perjuangan antirasisme. Hal ini membahas mengenai sejarah perjuangan melawan rasisme dapat menginspirasi siswa dan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah rasisme. Yang ketiga adalah dampak negatif dari rasisme itu sendiri, yang dimana menjelaskan bahwa dampak buruk rasisme terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan dapat mendorong siswa untuk menolak segala bentuk diskriminasi. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial, mengajarkan konsep keadilan sosial dan pentingnya memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang. Bagaimana, Enrico? Baik-baik mas, baik mas. Jelas kan? Bisa diterima, bisa diterima. Oke, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Norma. Bagaimana reformasi sekolah berbasis multikultural dapat mempengaruhi kurikulum, metode pengajaran, dan hubungan antar siswa dari latar belakang yang berbeda? Kalau dari kurikulum, materi ajar mencerminkan keberagaman budaya dengan memasukkan kontribusi berbagai kelompok etnis, menghapus bias, dan menambahkan perspektif global untuk memperluas pemahaman siswa terhadap isu-isu multikultural. Kalau dari metode pengajaran, guru menerapkan diskusi lintas budaya, simulasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman untuk membantu siswa memahami perbedaan. Metode pengajaran juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa dari latar belakang yang beragam. Terakhir, kalau dari hubungan antar siswa, reformasi mendorong toleransi melalui interaksi yang terstruktur, memperkuat solidaritas melalui proyek lintas budaya, dan mencerminkan lingkungan yang aman serta inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai. Bagaimana, Norma? Baik, terima kasih Hani. Sama-sama. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.